Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang pesan penting yang harus kamu dengar saat ini. So, ini adalah pembacaan kolektif untuk banyak orang. Jadi, aku meminta dirimu untuk lebih bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan, diproses dulu gitu. Kadang-kadang pesan-pesan yang aku sampaikan itu secara metafora gitu. Makanya kenapa kamu harus mengenali diri kamu sendiri dan harus memahami diri sendiri agar bisa selaras dengan pesannya. Dan aku menyisipkan energi positif di readingan ini. Jadi relax, enjoy the video. Untuk kalian yang bertanya-tanya caranya gimana, fokus sama dirimu sendiri. Jadi kalau misalnya masih banyak overthinking tentang orang lain atau bahkan masih banyak overthinking tentang masalah lah gitu, hempaskan dulu sejenak, redakan dulu gitu. Nah, kamu tinggal nonton aja videonya. Untuk disclaimer lainnya, aku tulis di bawah di box deskripsi. Something harus kamu dengar. Important message for you. Something that you need to hear. Okay. Yang perlu kamu ketahui, untuk kalian yang sudah menanamkan sebuah kebaikan atau kesabaran atau usaha, di sini nanti kelihatan hasilnya. Jadi ini kayak mungkin kemarin sempat struggling atau berusaha keras banget untuk pekerjaan, untuk finansial, kayak in survive mode lah gitu, mode-mode survival, mode-mode bertahan hidup lah ibaratkan. Nanti kalau aku lihat ada sebuah kabar baik dari apa yang sudah kamu tanamkan atau usahakan, ini bakalan kelihatan jalan untuk lebih baiknya gitu. Karena Ace of Coins kalau aku lihat ini kan gambarnya, kalau secara dongeng ini kayak Jack and Beanstalk ya gitu. Jadi dia menemukan biji-bijian ajaib gitu, terus ditanam dalam satu malam, tumbuh gitu ke langit, dan di atas langit itu ada harta karunnya gitu. Ibaratkan momennya seperti itu. Kamu ngelakuin sesuatu hal yang benar. Kamu udah ngelakuin sesuatu hal yang datangnya dari usaha gitu. Udah dari jalan yang benar. Mungkin kemarin sempat ngerasa bingung atau ngerasa ragu, apa aku udah di jalan yang benar atau enggak ya gitu. Atau bahkan kayak bingung gitu, kok nggak kelihatan hasilnya. Nah, di sini saat kamu ngelakuin lagi dan lagi dan lagi, nanti kan ada kelihatan gitu. Jadi, yang perlu kamu ketahui dan perlu kamu dengar adalah dari hasil jerih payahmu yang sudah kamu kerjain selama ini, itu bakalan kelihatan gitu, dikasih reward. Sometimes rewardnya di-delay kemarin-kemarin, mungkin agak ditahan, karena untuk melihat kamu bisa berproses untuk sabar atau tidak gitu. Karena yang namanya manusia itu tantangannya tuh bukan cuma kayak percintaan, bukan cuma karena trauma-trauma aja. Kadang-kadang tantangan manusia adalah untuk dilihat manusianya sabar atau enggak gitu. Ini PR untuk diri kamu kemarin. Dari energi The Eight of Coins, nanti bakal lebih banyak kesibukan, terutama untuk karir, untuk kalian yang mungkin sudah punya passion atau menemukan panggilan jiwa, di sini akan lebih menikmati. Untuk kalian yang masih kayak, kerja untuk bertahan hidup gitu. Kalau aku lihat di sini kamu akan semakin dihargai, karena kamu punya skill yang kamu pakai untuk pekerjaan, dan kamu asah-asah terus gitu. Makanya kamu akan dilihat sebagai seseorang yang cukup ahli di bidangnya. Dari energi The Eight of Wands, yang harus kamu dengar sebenarnya ngomongin soal komunikasi ya. Ini komunikasi yang cukup intens sama teman-teman. Well, sometimes ini sesimpel kayak kamu dikasih kebahagiaan bisa ketawa ketiwi sama teman-teman atau sama sahabat, atau dapat sebuah informasi yang membahagiakan dari sahabat-sahabat, saudara-saudara kamu atau keluarga kamu gitu. Cuman untuk beberapa dari kalian ini informasi yang sudah kamu tunggu gitu, dari apa yang sudah kamu kerjakan. Contoh misalnya sesimpel kayak kamu ngelamar kerja gitu, kan ada step by step nih gitu. Kamu ngobrol sama HR, terus kamu nanti ke
bagian yang atas-atas lagi gitu, di tas-tas lagi gitu. Nah, nanti dikasih akhirnya jawabannya gitu. Contohnya seperti itu. Cuman untuk yang lain ini lebih seperti kayak jawaban dari apa yang kamu pertanyakan selama ini. Dan jawabannya cukup bisa bikin enlightenment ya, kalau aku lihat pencerahan. Karena dari energi The Phoenix-nya ini kan dia bawa api gitu. Api kan memberikan cahaya. Dan also api itu seperti membakar, kalau aku lihat sih membakar karma-karma buruk gitu. Jadi dari yang datang ini intensitas komunikasi atau informasi akhirnya memberikan aha moment. Aha moment itu it's like dalam kegelapan kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada cahaya terang, jelas semua gitu. Itu aha moment. Jadi nanti kamu dapetin ini. Dari Eight of Wands itu juga menggambarkan sebuah transisi perubahan yang datangnya dari usaha sendiri atau memang niat untuk melakukan perubahan dan pergerakan gitu. Jadi niatnya harus ada. Di dalam hidup ini segala sesuatu pakai niat gitu. Kita mau ngapain apapun itu gitu, percintaan, pekerjaan, pertemanan, hubungan sama keluarga, bahkan kita pengen iseng pun kan itu niat gitu. Jadi kalau niatnya memang tekadnya bulat, niatnya bagus gitu, niatnya bersih, ibaratkan niatnya tulus, di situ akan lebih dipermudah lagi dan diperjelas lagi caranya seperti apa, harus kayak gimana gitu. Nah, untuk taunya bisa datangnya langsung dari ide-ide yang datang ke dalam dirimu gitu. Nah, kalau aku lihat dari Eight of Wands, balik lagi ini selain transformasi, ini pergerakan juga. Yang perlu kamu ketahui adalah ada kemampuan untuk melakukan entah itu perjalanan atau perpindahan gitu. Ini untuk kalian yang memang pengen pindah ke sebuah tempat atau ngelakuin perubahan lingkungan, ini seperti validasi. Nah, nantinya kamu mempunyai kemampuan untuk memberi lebih lagi. Dari energi The Six of Coins di sini, yang dia bagi ini hal-hal yang berharga gitu. Istilahnya kamu bagi ke orang-orang yang mungkin kamu pahami mereka itu membutuhkan sesuatu dari dirimu gitu. Jadi kan saat kita ngobrol sama orang, kita observasi nih, kita diem nih gitu. Oke, orang tuaku butuh apa ya gitu. Kadang-kadang orang tua cuma butuh ngobrol, cuma butuh senyuman kita gitu. Terus kita ke teman-teman, apa yang teman-teman aku butuhkan. Kadang-kadang teman cuma butuh waktu, kita dengerin gitu. Jadi sometimes it's not only money yang bisa kita kasih. Jadi harus kamu ketahui itu gitu. Karena setiap orang yang ada di dalam hidup kita butuhnya beda-beda gitu. Dan kamu harus tahu boundaries kamu, harus tahu batasan kamu, batasan yang sehat seperti apa yang bisa aku kasih nih gitu. It's like kayak kamu punya cinta yang banyak, kamu punya cinta yang berlebihan, cintanya udah cukup untuk diri sendiri, masih tumpah-tumpahan nih cintanya gitu. Kamu bisa bagi-bagi orang-orang sekitar. Nah, di sini dari energi The Queen of Swords, kalau aku lihat proteksinya akan semakin kuat. Kamu akan semakin lebih cerdik, lebih pintar dalam memahami situasi. Dan kalau aku lihat di sini karena punya kepintaran, keahlian, jadi apa yang kamu kerjakan nanti kan akan lebih kayak gampang nih ngerjainnya gitu. Nanti ada momen jenuh gitu. Nah, saat momen jenuh datang, kalau aku lihat sebenarnya tugas dirimu adalah untuk mencari cara agar nggak jenuh seperti apa gitu. Bisa dengan istirahat dulu, observasi dulu, temukan passion gitu. Nah, kalau aku lihat dari energi The Four of Cups, ada momen yang mungkin sedikit kayak tantangan untuk diri kamu. Kadang-kadang kita suka terpaku atau punya kemelekatan sama sesuatu hal yang bentuknya materi atau sama sesuatu hal yang bentuknya bagi kita itu oke banget gitu. Contoh misalnya kita suka sama seseorang, aduh cakep banget gitu, aku suka banget sama dia gitu. Tidak memperdulikan red flag yang lainnya gitu. Makanya ini disarankan untuk bisa coba deh ngelihat bukan hanya dari kacamata kita gitu. Kita lihat dari hati kita, apa yang hati kita butuhkan, apa yang jiwa kita butuhkan. Kalau misalnya masih belum bisa juga, gunakan intuisi. Kalau masih belum bisa juga, masih ketutup, coba orang-orang sekitar. Orang-orang sekitar kita itu bagaikan cerminan untuk diri kita. Kadang-kadang kita cuma ngelihat cermin depan kita doang, tapi kita nggak akan ngelihat belakangnya kita. Nah, orang-orang terdekat itu bisa ngelihat belakangnya kita. Oke, di sisi belakang tuh ada gini-gini ternyata.
gitu. Makanya kita harus ngelihat bukan hanya dari satu arah aja, agar kita ngelihat potensi lain gitu. Kalau kamu lihat gambarnya di sini, dia itu suka banget sama pajangan-pajangan ini gitu. Ini sesuatu yang cuma bisa dipajang aja gitu. Ini sesuatu yang fake, sesuatu yang palsu. Nah, kadang-kadang kita suka punya ketertarikan sama sesuatu yang palsu karena menuhin desire kita, karena menuhin ego kita. Nah, di sini ada sesuatu yang asli. Ada burung yang asli di sini, nggak dilihat, nggak kelihatan. Bahkan kalaupun ada, suaranya kencang banget, nggak akan kita sadari gitu. Makanya kita fokusnya arahkan ke arah lain dulu gitu. So, aku bakalan lihat the bottom of the deck. Ada the five of coins. Ini disarankan untuk lebih aware sama orang-orang sekitar gitu. Jadi kadang-kadang kita terlalu fokus sama masalah hidup kita ngerasa paling berat masalahnya, kita melupakan orang-orang yang mungkin membutuhkan sesuatu yang kita punya banyak gitu. Contoh waktu, tenaga gitu. Jadi ini juga disarankan untuk stop mencari cinta di tempat yang salah. So, aku bakalan lihat ke oracle card-nya. What you need to hear right now? Ada The Pilgrim. Beberapa dari kalian ini perjalanannya mungkin untuk entah itu ke tanah suci atau perjalanan untuk ibadah kalau aku lihat. Nah, kamu mampu untuk melihat diri sendiri nantinya gitu. Mana yang harus diperbaiki. Ini guidance dari spirit guide akan cukup kelihatan jelas gitu. Kadang-kadang kita suka, aduh aku nggak bisa nerima pesan gara-gara nggak masuk logika. Nanti akan masuk ke logika kamu. Akan lebih rasional lagi pesan-pesannya. Di sini ada Hunter. Lalu ada the swords. Ada komunikasi yang cukup jelas. Dan kalau aku lihat ini komunikasinya atau bahkan informasinya itu memang yang membantu kamu untuk mencapai target ya. Apapun itu konsep target kamu. Ada yang target untuk percintaan, romansa. Ada yang target untuk pekerjaan atau pencapaian-pencapaian hidup. Di sini ada the unseen, lalu ada the self, and then the desert. Ada tes-tes untuk your spiritual akan lebih diasah lagi. Cuman ini lebih seperti tes-tes untuk bertransformasi dan untuk memahami egomu sendiri gitu. Nanti ada tantangan sebenarnya yang dimana tantangannya bukan orang lain gitu. Tantangannya adalah egomu sendiri. Jadi ini kayak pancaran dari dalam diri. Entah itu ketakutan bentuknya atau entah itu nafsu bentuknya. Itu sesuatu yang pancaran dari dalam diri. So aku bakalan lihat ke oracle-nya. Potential. Sama openness. Terbukalah untuk potensi-potensi. Kadang-kadang kita cuma ngelihat di luarnya aja gitu. Kita belum lihat dalamnya seperti apa. Untuk orang lain, untuk keadaan gitu. Kadang-kadang kita suka nilai sesuatu cuma dari luaran doang gitu. Coba lihat potensi lebih dalam lagi dan terutama untuk diri sendiri. Kadang-kadang kita udah gampang banget ngejudge diri sendiri, nggak bisa. Ternyata coba push diri sendiri, ternyata bisa gitu. Jadi ada sesuatu di dalam diri kamu yang mungkin nggak muncul karena kamu redam sendiri gitu. Jadi belajar untuk terbuka. Sesuatu hal yang baru itu akan memicu potensi dalam diri untuk keluar. So, ini dari tarot lagi ya. Aku bakalan lihat what will happen. Apa yang akan terjadi ke depannya. The Hangman. The Emperor.
Coba deh meditasi, itu kemungkinan akan sangat ngebantu diri kamu untuk bukan hanya lebih tenang, tapi untuk mendapatkan pencerahan. Akan lebih present lagi gitu, akan lebih berada di momen yang sekarang. Jadi tidak ada kecemasan soal masa lalu dan masa depan. Kalau aku lihat, itu akan sangat ngebantu. Dan kalau aku lihat dari energi The Hangman sendiri, walaupun kamu nggak di posisi yang kayak running, ngejar sesuatu gitu, ini ada keadaan yang kamu tahu kamu bakalan oke-oke aja gitu. Jadi keyakinan diri datangnya karena tadi kamu nemuin kedamaian dan ketenangan diri. Di sini ada Emperor, The Nine of Swords, sama energi The Page of Wands. Nantinya terutama untuk kalian yang mungkin bekerja untuk diri sendiri gitu, kamu punya tanggung jawab yang besar. Bukan hanya untuk diri kamu, kemungkinan untuk orang-orang di sekitar kamu. Baik, kalau aku lihat The Emperor itu adalah kamu punya planning dan kamu bisa eksekusinya gitu. Dan akhirnya kamu jadi expert dan jadi jago di bidang kamu sendiri. Nah, untuk kalian yang sedang nambah ilmu atau bahkan sedang mencari ilmu lah gitu untuk spiritual kamu, entah itu untuk akademik kamu, di sini disarankan untuk berhenti ragu sama kemampuan diri sendiri gitu. Kadang-kadang orang tuh ngelihat kamu jago bisa apa aja gitu, tapi kamu nggak mampu untuk ngelihat diri sendiri mampu gitu, makanya ngerasa kayak kecil, ngerasa kayak kurang gitu, padahal kamu punya sesuatu yang lebih. Kalau kamu lihat di sini Page of Wands, dia punya path, punya jalannya sendiri. Terus dia di guiding sama si kucing ginger ini, kucing oranye ini. Walaupun kamu ngelakuin hal baru dalam kehidupan, kamu akan selalu dibimbing, diarahin gitu. Tapi dengan niat dulu gitu. Minta bantuan semesta, niatnya dengan tulus, nanti ada guidance. Walaupun ini nggak tahu jalannya seperti apa, tapi jalannya cuma satu gitu. Kamu tinggal ngikutin aja nantinya. So, aku bakalan lihat dari sini. 666, reflects, reconnect with your true self, wake up to your higher self. Jadi, kamu nanti bisa terkoneksi sama higher self kamu sendiri, sama jiwamu yang sesungguhnya, dirimu yang sesungguhnya, tapi satu caranya adalah self-reflection. Ada change, ini ada perubahan, ini waktunya buat ngelakuin hal baru. Yang tadi aku bilang, saat kamu ngelakuin hal baru, nanti ada potensi dalam diri yang muncul gitu. Di sini ada new beginning, awal mula baru, dan ada sesuatu yang datang. Dan yang datang ini sesuatu yang hal yang baru, sesuatu yang fresh. Entah itu pekerjaan, entah itu kegiatan, entah itu hobi, entah itu someone. Your existence is a miracle. Remember to take care of yourself and show yourself all the love you can. Jadi jangan lupa untuk taking care dirimu sendiri. Tunjukin cinta untuk diri sendiri dengan memilih sesuatu yang sehat untuk dirimu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa buku reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!